Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kita masih membahas mengenai chiropractic itu sendiri dan masih bersama Dr. Kusmedi yang sekaligus juga Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Baik, dokter, kalau tadi kita katakan bahwa masyarakat kita memang suka yang impor-impor dalam artian kalau itu skala internasional terlihat canggih gitu ya dan bisa menyembuhkan. Tapi kalau kita melihat juga kan banyak pasien itu sebenarnya dia hanya ingin pelayanan yang lebih baik, privilege yang lebih baik, apalagi mungkin mereka orang-orang berduit ya, kalau kita tahu biayanya juga cukup mahal mengikuti terapi chiropractic ini. Apakah mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan kita di rumah sakit begitu, dokter? Iya, jadi memang di mana-mana memang ada klinik-klinik privasi gitu ya, di dunia juga begitu, ada yang di hospital. Nah, kalau orang ke hospital itu kan kadang-kadang dia mungkin nggak ada privasinya ya, dia ketemu orang banyak, ketahuan dia ada di situ. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau diketahui kalau dia itu sakit seperti itu. Jadi dia pergi ke klinik-klinik khusus yang seperti itu. Bahkan ada teman-teman yang juga melayani mereka-mereka yang tidak mau terlihat, tidak mau privasinya itu dijaga, dokternya dipanggil ke rumah kan, bahkan juga ada yang semacam itu. Jadi sebenarnya bukan sistem kesehatan yang harus dievaluasi secara keseluruhan, karena kalau itu sebenarnya kita mempunyai indikator kesehatan di di sebuah kota. Untuk DKI memang indikator kesehatan itu cukup bagus saat ini ya. Hanya saja memang kalau kita melihat kepadatan penduduknya itu sudah 2 kali lipat dari normal. Nah, itu yang sangat berbahaya memang. Oke, baik. Demikian juga dengan kita lihat, harusnya kita mulai mawas diri ya, artinya tidak hanya karena ada kasus ini terus seperti ini. Kalau Mbak melihat di koran-koran itu iklan-iklan yang berbau pengobatan ini dan sebagainya, itu harusnya sudah mulai nggak maulah koran itu membuat iklan-iklan yang semacam itu. Harusnya mulai ditinggalkan supaya masyarakat terpapar hal-hal yang baik lah, tidak terpapar dengan hal-hal yang semacam itu. Godaan-godaan iklan-iklan itu ya, dokter. Ya, itu pun iklan itu ada yang iklan murahan yang kayak gitu, ada iklan yang elit yang di majalah-majalah mahal-mahal itu pun ada di situ. Nah, ini kebetulan kita juga sudah tersambung dengan Dr. Arsanto Triwidodo di sambungan telepon. Selamat siang, Dr. Arsanto. Selamat siang, selamat siang Mbak Veronica, selamat siang Dr. Kusmedi, dan siapa tadi ya, masih apa lupa. Iya, dengan kami di sini ada saya Cakri dan juga Veronica di sini, dokter. Dokter, ini kalau terkait untuk hal medisnya, dok, ini ada juga beberapa pasien yang sudah melakukan terapi chiropractic. Mereka merasakan memang ada reaksi pasca terapi. Itu sebenarnya yang benar itu seperti apa? Memang ada reaksi pasca terapi atau seperti apa, dok? Yang harusnya merasa lebih nyaman atau memang ada sakit dulu gitu, dok? Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban tentang pengalaman setelah di chiropractor, sebab memang belum pernah. Dan sebenarnya chiropractor itu sendiri di lebih tidak ada ya, karena chiropractor itu sendiri diperkenalkan jauh, jadi memang sudah dari sejak tahun 67, kemudian tahun berapa itu, dan sudah diteliti, dan memang kenyataannya tidak signifikan hasilnya ya. Di Amerika sendiri dikatakan bahwa ini merupakan penanganan yang tidak di scientific scientific sound lah, tidak didasari oleh suatu scientific. Dan seperti yang dialami oleh pasien Siska, itu memang bisa saja terjadi karena dia akan memanipulasi jaringan sendi-sendi, tulang, otot dan sebagainya. Nah, itu kalau pada orang-orang yang ternyata memang dasarnya sebelumnya katakan ada kelainan seperti infeksi tulang, jadi tulang itu sendiri sudah nggak sekuat orang normal. Kemudian misalnya disertai dengan anomali, misalnya ada aneurisma
arteri atau vena. Aneurisma itu adalah suatu kondisi di mana pembuluh darahnya sudah melebar dan mudah pecah. Atau mungkin pada kondisi di mana tulangnya memang empuk, ya, ada marble bones namanya, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus didiagnosis dulu sebelum dilakukan tindakan. Nah, itu bisa terjadi yang tidak diinginkan. Artinya dokter, menurut dokter sendiri terapi chiropractic ini kemudian tidak memperhatikan sejumlah poin-poin yang Anda sampaikan tadi, bahwa mungkin mereka bekerja dengan cara mereka, begitu dokter? Iya, ya, jadi dulu waktu saya di Amerika, saya sendiri pernah ada sesi ke chiropractor. Dan mereka sendiri bilang bahwa chiropractor itu tidak boleh dipaksakan, ya, ada tahapan ininya. Dan tidak seperti di sini diiklankan terlalu berlebihan, ya, yang bisa ngelurusin lung bengkok, yang bisa memperbaiki ini. Jadi iklan di sini nggak ada yang mengawasi seperti dokter Kusmedi bilang tadi, ya. FDA di sana ketat sekali, bisa dituntut, ya. Di sini kebetulan belum, jadi akhirnya membahayakan orang-orang yang sangat. Baik, jadi informasi yang tidak menyeluruh dan mungkin adanya informasi yang belum diketahui oleh masyarakat mengenai efek sampingnya, ya dok, ya. Sementara di Amerika sendiri terapi ini terbilang kontroversial karena juga ada kesimpulan dari ahli bedah saraf Amerika juga yang menyimpulkan bahwa ini bisa juga mengakibatkan stroke dan bahkan hingga kematian. Itu betul. Sebenarnya kalau untuk bisa sampai menyebabkan stroke itu apa yang terjadi, dok? Penanganannya itu biasanya terjadi diseksi tunika intima dari pembuluh darah, ya, karena pembuluh darah servikal itu ada di dalam tulang servikalnya, ada di dalam tulang tulang belakangnya. Itu persis di dalamnya itu ada pembuluh darah utama yang enggak otak. Nah, itu kalau terlalu dimanipulasi, ya kan, orang ada yang kuat, ada yang enggak. Tiba-tiba nanti ketemu orang yang memang sudah kelainannya sebenarnya dari kecil ada, tiba-tiba digerakkan secara berlebihan, ya bisa robek. Baik. Gitu. Ya, Dokter Arsanto, pernah nggak ada pasien dokter sendiri yang mungkin sudah sempat mengalami atau menjalani terapi chiropractic, kemudian datang ke dokter Arsanto dan mengeluhkan pasca terapinya itu? Apa pernah ada pengalaman seperti itu? Atau mungkin pasien bercerita kepada dokter begitu? Ya, sebenarnya ada beberapa yang datang sudah dilakukan chiropractor 90 kali, ada yang berapa kali untuk skoliosis. Dan mereka sudah mengeluarkan biaya jutaan. Dan kenyataannya setelah datang 3 tahun kemudian, ya, mereka bercerita bahwa dia berusaha dari chiropractor dan tidak ada perubahan. Nah, terus baru saya jelaskan bahwa tidak semudah itu orang bisa ngelurusin punggung bengkok segala macam. Kalau sudah pernah ikut operasinya sendiri pasti bisa membayangkan bahwa tidak semudah itu bisa ngelurusin dengan hanya begitu aja. Ya, intinya sih mungkin karena dari luar negeri, dari Amerika, dari apa, itu membuat orang-orang suka. Dan memang kesannya kan mudah hanya diatur-atur, di bengkok-bengkok gitu. Padahal sebenarnya tulang kita itu kuat, ikatannya itu kuat sekali. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya dengan keluhan mungkin ada kelainan dari tulang belakang atau kelainan tulang, sebenarnya tidak disarankan untuk melalui terapi tulang atau terapi sendi seperti itu, ya, Dokter Arsanto, ya, dok. Sebaiknya harus kemana, dok? Dokter ortopedi atau apa yang harus dilakukan? Iya, betul. Jadi kalau di Amerika sendiri, chiropractor itu diawasi ketat, karena dia termasuk yang tidak ada asosiasi medical itunya, American Medical Association, ya, di luar itu, sehingga mereka juga FDA dan sebagainya itu mengawasi ketat, sehingga mereka tidak memahami, tidak akan bisa. Tapi di sini iklannya itu terlalu berlebihan, sangat-sangat berlebihan. Nah, itu. Baik, dokter, kita akan lanjutkan perbincangan masih bersama Dokter Kusmedi juga di studio. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.